2018 juga di tanggal saya menikah, malamnya selesai acara di Batam itu beliau gathering, saya tertidur, ternyata saya mati suri. Tuhan menjemput saya dengan cahaya yang sangat terang di depan televisi dan mengatakan, Meiti, tugasmu sudah selesai. Saya dijemput Bapak Ibu dan saya tidak tersadar, ternyata jantung saya sakit. Saya cuma bilang sama suami saya, jantung saya sakit dan saya tertidur. Ternyata saya di bawah Tuhan dan berakhir nyawa saya di situ. Tapi saya menangis dan saya bilang, Tuhan, berikan saya waktu. Karena saya meninggalkan satu anak kecil. Dan saya berjanji sama teman gereja saya untuk melayani Tuhan. Oke, saya digiring ke jalan kanan dan kiri. Disitulah saya dibawa Tuhan ke surga neraka. Pertama saya menginjakkan kaki saya yaitu di tempat neraka. Saat ini saya sedang ada di depan Bapak Ibu bukan untuk berdongeng atau bukan untuk menceritakan yang bukan-bukan. Tapi saya akan menceritakan apa yang saya lihat, apa yang saya dengar dan saya rasakan. Itu adalah tugas saya. Amin. Saya berjalan, lebih masuk lagi, ini tempat apa? Maaf ya, neraka itu tidak seperti rapi seperti ini. Tapi lantainya itu penuh dengan daging-daging mentah yang lempar-lempar. Dan bau busuknya melebihi dari bangkai tikus. Kalau kita cium bau tikus saja sudah bau banget. Tapi itu lebih-lebih daging manusia yang terlempar. Saya masuk lebih dalam lagi. Di sebelah kiri itu orang berjerit-jerit. Ternyata firman Tuhan mengatakan itu benar-benar nyata. Gertakan gigi, tangisan, semuanya benar-benar ada di sana. Di sanalah tempatnya. Di sebelah kiri itu ada telinga dipotong, bola mata terlempar keluar, lidah dipotong, gertakan gigi semuanya, tangan-tangan, kaki-kaki, jari-jari semuanya terpotong. Saya tanya, itu kenapa? Karena itu telinganya tidak pernah dipakai untuk mendengarkan firman Tuhan. Bola matanya terlempar, kenapa? Karena matanya hanya melihat keindahan duniawi, tapi tidak datang untuk ke mezbah Tuhan. Kenapa lidahnya dipotong? Karena itu hanya mengucap saksi dusta saja, tidak pernah mengucapkan hal-hal kebaikan. Memfitnah orang, berbohong, itu tidak boleh. Kenapa jari-jarinya semuanya? Ternyata di sana semua dipertanggungjawabkan Bapak Ibu sendiri tanpa siapapun. Saya berjalan lagi. Kenapa itu? Itu ada homoseksual, ya, ada yang lesbian, semuanya ada yang narkoba, semuanya dicampur di sana. Yang homoseksual sama yang lesbian itu dipersatukan sama pasangannya di dunia, diikat di sana. Dan kelaminnya itu dipotong, digunting, numbuh lagi di sana bersifat abadi. Saya jalan lebih dalam lagi, di tengah-tengah itu ada penggorengan besar, yaitu kalau memang bapak-bapak, ibu-ibu sudah melihat contoh-contoh gambar-gambar neraka itu, ya itulah penggorengan, api perapian yang kekal. Di situ kita akan masuk, satu-satu berbaris dan satu-satu akan terlempar masuk ke sana, dan itu muncul lumer seperti lilin, muncul lumer dan itu terus-terusan. Dan di situ tidak ada lagi kesempatan untuk bertobat. Kalau mau bertobat, bertobatlah saat ini juga. Mumpung Tuhan kasih kesempatan untuk kita bertobat, jangan sia-siakan waktu yang ada seperti saya. Saya sempat meninggalkan Tuhan. Hampir saja. Cuman saya ingat kata-kata orang tua saya, jangan pernah jadi wanita malang. Jangan pernah jadi pelacur, sesusah apapun hidupmu. Tetap andalkan Tuhan. Puji Tuhan, Tuhan mengiring saya ke tempat ini. Terus saya berjalan lagi, lebih dalam lagi. Saya bilang, Tuhan, kenapa Tuhan bawa saya ke tempat ini? Kalau kamu pindah agama kemarin, tempat kamu ada di sana karena kamu sudah meninggalkan Tuhan. Yaitu tempat orang murtad. Karena kenapa saya dari kecil ikut Tuhan, tapi tidak pernah setia sama Tuhan. Tapi saya nggak pernah sadar kalau Tuhan ternyata baik dalam kehidupan saya. Sampai Tuhan menyembuhkan 4 kronis penyakit saya. Saya baru sadar Tuhan Yesus nyata. Saya berjalan lagi, Tuhan, saya sudah tidak sanggup lagi bahwa saya keluar dari tempat ini. Saya benar-benar takut Bapak Ibu. Di sana itu benar-benar nggak ada lagi kata bisa keluar. Kalau di penjara masih bisa keluar, tapi kalau sudah di neraka abadi dan kekal. Saya berjalan keluar, habis dibawa ke tempat yang jorok, saya dibawa ke tempat yang tenang, yaitu satu taman yang indah. Saya masuk ke tempat itu, penuh sorak puji-pujian dan berjubah putih. Wajah-wajahnya senyum, beda banget sama yang sebelahnya. Terus saya masuk. Di samping pintu pertama kali saya masuk itu tempat seperti bangsa nggak besar, ya. Ini tempat apa Tuhan? Ini adalah tempat di mana orang-orang yang percaya Tuhan Yesus di akhir hidupnya. Itu surga bersama.
Saya berjalan lagi, ini apa? Kok ada rumah 1, 2, 3, kecil, sedang, besar. Inilah rumahmu di surga. Kamu punya rumah di bumi, punya rumah di surga. Apa yang kamu perbuat terhitung di surga. Jadi apa yang kita lakukan di bumi ini, sama kita lagi mengumpulkan batu bata, pondasi, rumah, semuanya itu tercetak di sana. Tinggal tergantung kita dapat rumah yang mana. Kecilkah, sedangkah, besarkah. Sesuai perbuatan kita. Dan kita menanti janji Tuhan. Saya berjalan lagi, mau dibawa kemana lagi? Satu kerajaan, tapi saya nggak boleh masuk ke tempat itu. Terakhir adalah ujung, yaitu satu seperti gudang, ruangan yang agak gelap. Ini apa Tuhan, tempat apa? Kok banyak rak-rak, kontainer gitu ya, lemari-lemari, dibuka satu. Ternyata apa yang terjadi Bapak Ibu, di sana ada ginjal, duk, duk, duk. Di sana ada jantung, dan di sana sudah ada nama-namanya. Saya membawa kamu ke tempat ini untuk kamu sadari betapa baiknya Tuhan Yesus. Kalau enggak, ternyata jantung saya nggak balik lagi. Saya dikasih jantung yang baru. Saya dikasih usus yang baru melewati operasi tersebut. Saya dikasih paru-paru yang baru. Saya dikasih kesempurnaan tubuh yang perfect, kembali normal, lebih bagus dari yang sebelumnya. Saya dibuat sadar, oh Tuhan, ternyata Tuhan Yesus sudah menyediakan gudang-gudang surga di sana. Semua organ tubuh kita ada di sana. Tergantung kita percaya atau tidak. Tuhan Yesus, apa tugas saya? Kembalilah. Jangan sia-siakan kesempatan yang ada. Tugas saya adalah bersaksi. Tapi saya nggak bisa ngomong di atas mimbar. Saya bilang gitu. Biar Roh Kudus yang bekerja. Saya akan melanjutkan kuliah saya, yaitu di sekretaris. Tapi ternyata rencana Tuhan beda. Tuhan alihkan saya kepada kuliah teologi. Ternyata Tuhan mau membawa saya ke jalurnya. Sekarang saya sudah menjalani sekolah teologi. Dan Tuhan naikkan tingkat saya menjadi tangga yang baru. Saya bersaksi, memuji Tuhan, menjadi tim pemuji. Saya diizinkan Tuhan untuk mengabarkan firman Tuhan luar biasa. Bahkan Tuhan naikkan tingkat lagi untuk apa? Pelepasan. KKR, orang-orang yang merindukan Tuhan, orang-orang yang punya sakit penyakit. Kalau Tuhan mau pakai kita, benar-benar mukjizat ada. Amin. Siapapun itu, asal kita percaya Tuhan bekerja. Demikianlah kesaksian saya. Saya akan